Penjual jujur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Eljon TV dalam program Indonesia Business Forum. Masih bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan juga bersama narasumber kita, Bapak Beni Cuaca, selaku Vice President Director and Productivity and Performance Consulting. Halo Pak Beni. Halo Mawar. Iya, baik Pak, kita kembali lagi terhubung ya Pak di segmen selanjutnya, dan kita masih dengan tema yang sama, yaitu jurus cepat membaca laporan keuangan. Dan tadi di segmen 1, 2, dan 3 kita telah membahas banyak banget mengenai laporan keuangan Pak. Dan sekarang juga saya masih akan bertanya mengenai tema yang sama, dan yang ingin saya tanyakan adalah apa saja komponen penyusun laporan arus kas nih Pak? Oh, oke, Mawar. Berarti kita masuk lagi di laporan keuangan tahap berikutnya ya. Tadi kan kita bahas neraca itu apa, ada laba rugi, ya, nah, sekarang kita masuk adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu ada 3 Mawar. 3 yang terbesar Mawar. Satu adalah laporan arus kas dari operasional. Yang kedua adalah laporan dari pendanaan. Yang ketiga adalah laporan arus kas dari investasi. Ada 3 yang Mawar. Operasional, pendanaan, dan investasi ya Pak? Investasi. Iya. Betul Mawar. Nah, kita mulai satu persatu Mawar. Oke Pak. Nah, di sini cara cepat kita melihat ya Mawar. Mawar harus bisa melihat adalah laporan arus kas dari operasional dulu Mawar. Kalau laporan arus kas dari operasional Mawar ini sudah minus, nah ini sudah berisiko Mawar. Apa tuh laporan arus kas dari operasional itu? Itu ada komponennya Mawar, adalah revenue kurangkan dengan dia punya total cost ya atau EBITDA. Nah, nanti dikurangkan lagi dengan pengaruh daripada utang dengan utang. Karena seandainya ini kita punya EBITDA tadi, ya kita punya revenue sama cost tadi itu sudah nggak bagus, tambah lagi dengan utang yang macet, ya utang sama utang itu harus dibayarkan, utang usaha ya. Nah itu kalau sudah minus itu harus segera disembuhkan Mawar. Terus yang biasanya orang lakukan Mawar, kalau sudah minus itu Mawar, bukannya ini malah disembuhkan, tapi malah fokus menambah modal kerja Mawar, menambah yang namanya pendanaan. Jadi ditambah itu laporan arus kas dari pendanaan itu dimasukin, ditembak dari modal kerja dari bank. Nah itu nggak benar Mawar. Itu salah 100% Mawar. Harus disebutkan dulu laporan kas dari operasional ini. Operasional kita ini apa yang salah? Apakah revenue yang rendahan, penghasilannya? Apakah dia punya cost-nya tadi ini tidak terkontrol dengan baik? Apakah utang-utangnya ada masalah? Nah ini kita harus tahu, harus mau lihat. Kalau enggak Mawar, kalau asal pinjam modal kerja dari bank, repot Mawar. Nggak bisa nanti, kita nggak bisa kembalikan, nggak bisa bayar. Karena kita bukan menyembuhkan sakit dulu gitu. Nah sembuhkan dulu, ini minimal nggak boleh minus. Nah, setelah ini kita sembuhkan. Nah, masih juga ternyata minus, terpaksa yang kita bermain untuk investasi tadi itu, aset-aset mana yang harus kita jual. Aset-aset mana tadinya tidak produktif itu yang kita jual. Jangan buru-buru untuk modal kerja dari bank. Itu kata kunci di situ, Mawar. Oke, Pak. Nah, bagaimana dengan pendanaan nih, Pak? Nah, kalau pendanaan tadi Mawar, itu kan biasanya kita didanai oleh, bisa jadi kita mau misalnya oleh pihak ketiga Mawar. Contoh lah ya, kita mau didanai oleh oleh perbankan boleh. Nah, perbankan tadi itu boleh mendanai kita punya perputaran cash flow kita, tapi dengan catatan untuk kita punya bisnis develop, untuk kita punya bisnis yang mau kita tumbuhkan, gitu. Gara-gara kita salah kelola operasional, terus buru-buru kita pinjam modal kerja, itu nggak boleh. Nah, tapi terkadang Mawar, banyak perbankan memberikan pinjaman di situ. Nah, kamu kan butuh modal kerja nih, minus nih, nah ini, ayo pakai, silakan. Nah, terkadang itu juga membuat terjadinya kredit-kredit macet sih Mawar. Itu resiko dari pendanaan Mawar. Jadi, langkah pertama Mawar ya, harus sebutkan apa tadi Mawar? Sebutkan dulu laporan arus kas dari operasional dulu Mawar. Apa yang ada masalah di situ itu kita sehatkan dulu. Bintangnya macet, bintangnya kita segerain. Lagi semua bintang tadi. Nggak boleh dibiarin kayak gitu Mawar. Karena menambah penyakit ya Pak, nanti menambah utang terus ya Pak jadinya.
Iya Mawar, iya. Kalau nanti benar kata Mawar, menambah utang terus kita keasikan nambah utang bukan memperbaiki apa tadi. Tapi nanti pada saat sudah bengkak Mawar, itu sakitnya sudah bengkak, itu susah loh untuk mau mengobati sakit kronis itu loh. Benar, Pak. Itu kalau kita tetap mau mengobati sakit kronis tadi itu sampai terpaksa jual aset loh, lepas aset semua gitu. Ini kalau masih ada aset, kalau nggak ada gimana? Oke, Pak. Nah, tadi kan pinjam dulu dari bank itu. Kita pinjam dulu dari bank itu Mawar, kita pakai ambulan Mawar. Itu nggak bisa kita pinjam dulu itu nggak pakai ambulan ya. Modal kerja semua itu ada yang pakai ambulan, ada yang kita pakai untuk modal kerja secara rekening koran. Rata-rata harus ada ambulannya gitu. Oke Mawar, silakan Mawar. Oke Pak, nah tadi kan arus kasnya udah sakit nih ya Pak, utangnya menumpuk. Gimana nih caranya untuk menyehatkan arus kas operasional Pak? Pertama Mawar, tingkatkan revenue dulu Mawar. Meningkatkan revenue ya Pak? Revenue yang mana satu Mawar, revenue terhadap customer yang berkualitas Mawar. Tidak ada piutang macet. Yang kedua, seluruh kos-kos yang aneh-aneh itu Mawar, kos-kos tadi yang tidak mengandung value added di stop, dibuang. Kos-kos yang tidak penting Pak? Ya, itu harus tuh Mawar. Nah, yang ketiga Mawar, kalau kita mau melihat ke arah sana, kita harus bisa melihat Mawar, menyimbangkan kalau seandainya revenue tadi yang berkualitas kita kecil sedikit, maka cost-nya pun juga harus kita lakukan cutting cost supaya antara revenue sama cost-nya tetap ketemu balance secara margin. Dengan catatan otomatis utang-utangnya nggak boleh macet. Oke Pak. Dan juga ya. Oke. Kemudian Pak, bagaimana caranya menyehatkan laporan arus kas investasi dan pendanaan Pak? Nah, mau nggak mau Mawar, kalau kita sudah tahu Mawar ya, ini kita lihat ya, investasi tadi itu kan kita boleh berinvestasi ya. Kita boleh berinvestasi, kita boleh beli aset, kita boleh beli apapun juga untuk kita capex lah ya namanya dulu. Tapi kita harus hitung Mawar, apakah aset kita beli tadi ini menghasilkan return nggak, menghasilkan margin nggak bagi perusahaan. Jangan sampai Mawar beli aset, contoh asetnya misalnya nilai 10 miliar ya, 10 miliar Mawar ini ternyata setiap bulan cuma menghasilkan revenue paling banyak 250 juta. Ngapain kalau gitu Mawar beli aset sebanyak 10 miliar tapi cuma menghasilkan revenue 250 juta? Nggak seimbang, nggak balance, secara returnnya nggak masuk. Nah itu kita harus lihat, nggak bisa kita hanya sekedar oke, harus beli aset lah. Kenapa nggak kita sewa aja asetnya? Kalau kita butuh. Lebih-lebih sekarang Mawar, aset itu Mawar ada mengandung unsur teknologi Mawar. Ada mengandung unsur teknologi, ada mengandung unsur-unsur yang lain. Nah, Mawar tahu kan, sama Eljon kan juga tahu bahwa teknologi saat ini kan berkembang begitu cepat Mawar. Benar Pak. Kita bicara mengenai misalnya mesin balancing untuk kendaraan mobil ya. Ban mobil itu kita balancing 3 dimensi. Sekarang keluar 4 dimensi. Nah terus mau gimana dong yang 3 dimensi tadi? Mau dibuang? Bertambah? Nggak ada nilainya. Nah jadi mesin-mesin yang berbau teknologi, sudahlah kita sewa aja lah daripada kita tetap memaksa beli. Goalnya apa sebenarnya kita beli tadi? Itu nanti 3 bulan kemudian muncul aja dong. Sudah nggak aset yang teknologi canggih ya. Berarti lebih baik menyewa ya Pak daripada membeli. Karena teknologi ini kan berubah terus ya Pak. Kalau kita beli barang baru kita beli berapa bulan kemudian dia sudah istilahnya sudah tidak dipakai lagi begitu ya Pak. Betul Mawar. Makanya hati-hati Mawar untuk beli aset ini. Beli aset yang berbau teknologinya hati-hati, waspada Mawar. Benar kata Mawar tadi ngomong. Setuju Mawar. Harus pintar memilih ya Pak berarti. Iya. Kecuali kita beli tanah terserah, kalau tanah itu kapanpun Mawar mau beli, kapanpun, asal itu bukan tanah istilahnya nggak ada aspek itunya lah ya, aman ya. Nah itu tanah tuh beli sekarang nggak, itu wajib tuh Mawar untuk investasi. Nah bedanya tanah dengan teknologi tadi ini kalau tanah atau properti ini semakin lama malah semakin mahal ya Pak harganya. Betul, kalau kita punya mesin teknologi tadi itu
semakin lama kamu punya Mawar, itu semakin murah, nggak ada nilai. Semakin usang, Pak. Iya, iya Mawar. Maka di situ kita harus jeli Mawar. Jangan terbawa kita punya hawa nafsu, main beli nafsu, jangan. Nggak bisa Mawar. Oke, baik nih Pak Benny dan juga sahabat Eljon. Seperti yang telah dikatakan oleh Pak Benny, kita harus teliti nih ya dalam memilih mana yang harus dijadikan investasi dan mana memang harus kita sewa saja nih. Dan juga sahabat Eljon, terasa ternyata sudah 1 jam kita menemani kalian semua di sini. Dan tadi kita telah berbincang banyak sekali saya dan Pak Benny mengenai jurus cepat membaca laporan keuangan. Semoga apa yang telah saya dan Pak Benny sampaikan, kita bincangkan, bermanfaat dan memberikan informasi untuk sahabat Eljon semua dimanapun kalian berada. Untuk itu saya Mawar Salem dan juga narasumber kita. Saya Benny Cuaca. Pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap di Eljon TV. Thank you Mawar, sampai Eljon. Thank you.